Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin. Anak-anakku yang ada di rumah, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan belajar walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kelapangan. Anak-anakku yang ada di rumah, kali ini kita akan belajar tentang hukum-hukum Islam, di mana di negara kita memiliki produk hukum dalam bernegara. Namun dalam Islam beragama pun kita juga ada hukum-hukum Islam. Untuk lebih lanjutnya, mari kita belajar bersama tentang hukum-hukum Islam. Pada sesi pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang hukum-hukum Islam. Yang pertama, diharapkan anak-anak nanti setelah mempelajari hukum-hukum Islam ini mampu menjelaskan hukum-hukum Islam dan mengidentifikasi atau memahami apa itu hukum Islam. Hukum dalam Islam dikenal dengan istilah fikih. Fikih yang artinya faham atau mengerti. Sedangkan ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam yang berdasarkan kepada dalil-dalil yang terperinci dari Al-Quran dan As-Sunnah. Syariat berasal dari Allah dan fikih adalah yang mengatur Nabi Muhammad SAW melalui sunnahnya. Ulama pertama kali yang menyusun ilmu fikih adalah Imam Abu Hanifah. Ilmu fikih berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin dapat mengakibatkan hukum yang 5, sehingga disebut dengan macam-macam hukum Islam. Macam-macam hukum Islam yang pertama yaitu wajib atau fardu, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, keempat makruh, kelima mubah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama wajib atau fardu. Wajib atau fardu adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Itu adalah wajib, sehingga harus kalian kerjakan dan tidak boleh kalian tinggalkan. Apabila kalian tinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Wajib ini dibagi menjadi dua. Yang pertama wajib ain atau fardu ain, yaitu suatu perkara yang wajib dikerjakan oleh setiap orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang akil dan balik. Orang akil itu adalah orang yang sehat dan tidak gila. Artinya mereka waras, ya, tidak ada gangguan kejiwaan. Orang yang balik adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa biasanya ditandai dengan adanya kalau wanita datang bulan dan laki-laki mimpi junub atau sudah mandi besar. Itu adalah balik. Dari wajib ain ini seperti sholat wajib, puasa, dan zakat. Ini adalah fardu ain dan wajib dikerjakan oleh setiap orang yang mukallaf. Kemudian yang kedua yaitu wajib kifayah atau fardu kifayah, yaitu suatu kewajiban yang telah dianggap cukup apabila telah dikerjakan oleh sebagian dari orang yang mukallaf tadi. Contohnya mensolatkan jenazah. Ketika di daerah ada seorang muslim yang meninggal,
maka kewajiban warga di situ untuk mensolatkan dan mengkuburkannya. Namun apabila ini ditinggalkan, maka seluruh kampung itu akan berdosa, kecuali ada satu orang atau dua yang mensolatkan jenazah dan menguburkannya. Maka kewajiban ini menjadi terpenuhi dan tidak berdosa. Namun apabila tidak dikerjakan, maka seluruh kampung itu akan berdosa. Kemudian yang kedua yaitu sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Akan tetapi akan sia-sia ketika kita meninggalkan sunnah. Sunnah dibagi menjadi dua. Yang pertama sunnah muakkadah. Apa itu? Sunnah yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya, seperti sholat tarawih ya, itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua sunnah ghairu muakkadah, yaitu sunnah biasa seperti sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, tidak sangat dianjurkan seperti sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah itu lebih mendekati kepada wajib, sedangkan sunnah ghairu muakkadah sunnah yang biasa Rasulullah kerjakan. Kemudian yang ketiga haram, yaitu suatu perkara yang apabila ditinggalkan, mendapat pahala, dan jika dikerjakan mendapat dosa, seperti minuman keras, berdusta, durhaka kepada orang tua dan sebagainya. Yang keempat makruh, yaitu suatu perkara apabila dikerjakan tidak mendapat pahala dan tidak berdosa, dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. Makruh itu sudah mendekati haram, akan tetapi lebih baik untuk ditinggalkan. Yang berdiri di pinggir jurang, apabila dia jatuh maka dia akan masuk kepada yang haram, karena yang namanya makruh ini mendekati kepada yang haram. Oleh karena itu lebih baik untuk ditinggalkan, seperti makan petai dan bawang mentah. Kenapa? Karena baunya sangat mengganggu orang lain. Kemudian yang kelima mubah, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak mendapat pahala, tidak berdosa, dan jika ditinggalkan juga tidak berdosa dan tidak mendapat pahala, seperti melihat televisi, mendengarkan radio dan lain sebagainya. Itu adalah perkara mubah. Tapi perkara mubah ini yang tidak membawa dampak apa-apa, ya, tidak membawa resiko dan yang lainnya. Baik, demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Untuk materi selanjutnya, untuk evaluasi nanti akan saya share berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.